Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi dengan saya di channel. Kita akan mengulas website-website yang ada di internet, ya tentunya website yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini menonton video ini, teman-teman ingin belajar tentang cara menghasilkan uang dari internet itu seperti apa dan bagaimana caranya menghasilkan uang dari internet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah website yang bernama Redbubble. Jadi Redbubble itu apa sih? Website mengenai apa sih Redbubble ini? Jadi mungkin teman-teman tahu istilah print on demand, di mana kita punya desain lalu kita upload di sebuah website print on demand, dan nanti desain kita itu akan diimplementasikan di dalam berbagai bentuk fisik, seperti misalnya stiker, lalu ada mug, ada baju, t-shirt, kaos, seperti itu ya. Tapi kita tidak ikut di dalam memproduksinya, jadi kita hanya menjual desainnya. Nah, supaya kita tidak panjang lebar, jadi kita langsung aja, apa sih sebenarnya Redbubble itu? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, kita cek dulu sebenarnya Redbubble itu apa. Kita cari di Google Redbubble. Nah, ini saya sudah ada pencarian ya. Nah, ini kalau kita lihat dari penjelasannya, Redbubble is a global online marketplace ya. Jadi semacam marketplace untuk print on demand products ya. Nah, seperti ini. Artwork ya, jadi kita akan upload artwork kita atau desain kita. Nah, kita langsung aja ke websitenya. Jadi ini kalau teman-teman lagi pingin menghasilkan uang lewat internet, nah ini paling cocok banget ya untuk teman-teman, apalagi yang suka yang suka mendesain begitu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat, di sini ada login dan sign up gitu ya. Sign upnya juga gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa sebagai customer atau artis. Di sini ya jelas pilihannya artis. Nah, di sini kita bisa memasukkan email, shop name dengan password, lalu sign up. Selesai sudah. Nah, kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi saya login aja ya, memakai akun saya. Oke. Jadi nanti setelah login kita akan lihat ya, ini kebetulan akun saya ini baru banget ya. Nah, ini ada desain-desain yang sudah dijual gitu, atau ada beberapa artis begitu yang sudah mengupload desain-desain tersebut. Nah, teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini macam-macam gitu, maksud saya banyak sekali ada desain. Nah, ini ada plus shims gitu ya. Di sini ada 9.795 artworks. Nah, ini kita coba lihat dulu. Oke. Nah, ini dari si plus shims ini joinnya itu September 2016 dengan 11.530 desain gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali desainnya di sini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini desain-desainnya seperti ini, ada price begitu ya. Nah, terus kita akan lihat ya, sebenarnya produk-produk apa saja sih yang dijual oleh Redbubble ini. Nah, kita bisa lihat ada all clothing, ada dress, hats, hoodies, legging, skirt, socks, t-shirt ya, macam-macam. Di sini ada stiker, ada phone case, ada wall art, ada home living. Sorry, agak sedikit seret teman-teman. Jadi ada kids baby, ada aksesoris, stationery, office, gift, ada explore design, macam-macam ya. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini ya, kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada account kita. Nah, ini nama account saya, nama toko saya, Tokoku Bagus begitu ya. Karena ini
akun baru begitu ya. Nah, di sini ada order history. Nah, kebetulan karena baru otomatis kan belum ada yang saya upload begitu. Terus di situ ada bubble mail di sini ya. Saya juga kurang paham bubble mail ini apa. Lalu kita lihat sebentar ya. Kita lihat di sini ada account setting. Nah, ini penting teman-teman. Jadi account setting ini ya, kita sebagai artis ya, di sini kita bisa mengupload image untuk avatar kita begitu ya. Lalu kita bisa memasukkan cover image. Nah, ini profil kita gitu, first name, last name. Lalu kita bisa memasukkan display name kita. Kita ingin memakai user name kita, atau kita ingin menggunakan nama kita asli gitu ya, nama kita yang asli. Terus ini email ya. Terus di sini kita bisa kasih bio ya. Di sini tell your customer about yourself in 500 characters or less gitu ya. Ada notifikasi juga. Nah, ini copyright kita, ada image setting ya. Nanti ini bisa kita masukkan teman-teman. Nah, yang paling penting di sini jelas ya, kita ingin pembayaran ya gitu teman-teman ya. Jadi kita klik di bagian edit payment details ini ya. Teman-teman bisa lihat, kita masukkan personal detailsnya, ada first name, ada last name, lalu ada email kita begitu ya. Nah, ini ada resident address. Nah, ada tanda-tanda asterik begini nih, artinya teman-teman harus isi gitu ya, bukan opsional. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ada country, kita lihat Indonesia ada nggak ya kira-kira ya. Oke, ini Indonesia ada ya teman-teman. Terus ada postal address. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini ada getting paid. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana cara mereka membayar kita begitu. Payment currency, I want to be paid in ya, di sini ya. Jadi teman-teman bisa, kalau yang punya PayPal bisa pakai PayPal ya, seperti ini. Jadi kita ingin pembayaran dalam bentuk United States dollar begitu ya. Jadi ada PayPal atau ACH bank transfer begitu. Jadi nanti dikasih dua option. Option pertama itu deposit, atau yang kedua adalah ACH. Jadi langsung dikirim ke rekening kita. Tapi kita harus tahu dulu routing number kita. Nah, ini bisa ditanyakan di bank masing-masing begitu ya, dari bank kita gitu ya. Ya, seperti itu. Ada phone number ya. Di sini ada routing number, bank account number, account holder name, ada account type. Ya, di sini sih karena kita tabungan pastinya. Jadi kita pilih yang savings account. Nah, ini phone number udah jelas, nomor handphone kita. Lalu ada SMS verification-nya nanti kalau kita masukkan, lalu nanti ada SMS verification-nya. Jadi yang penting sebenarnya itu ya. Jadi nanti bisa di isi masing-masing seperti itu. Nah, kita kembali lagi teman-teman ke Redbubble kita. Nah, ini kita akan cepat saja. Jadi bagaimana sih caranya kita memasukkan artwork kita? Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa klik pada bagian sell your art. Nah, ini kita klik sell your art. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat complete the steps to open your shop and start selling your art. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita add design dulu seperti itu, terus add up shop, add profile, add cover image, social links, add bio begitu ya. Terus ada getting paid ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, di sini ada selanjutnya ada tips for new seller. Nah, ini bisa dibaca nanti bagaimana cara tips untuk penjual yang baru seperti itu. Oke, supaya kita tidak lama-lama, kita akan coba ya teman-teman ya.
saya akan add new word di sini. Nah, karena saya belum punya desain begitu ya. Jadi di sini ada upload new work ya. Nah, di sini rekomendasinya adalah high resolution dengan format JPG, PNG atau GIF dengan minimal 1000 pixel resolution gitu ya. Atau kita bisa copy an existing work. Nah, karena kita belum punya, otomatis kita belum bisa memakai ini, tapi kita klik upload new work dulu. Nah, karena saya belum punya, kita bisa menggunakan Canva ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan Canva untuk mendesainnya. Ini kita buat yang sederhana saja. Oke, dengan 1000 pixel. Di sini kan ada 1000 pixel resolution seperti itu ya. Jadi kita akan buat 1000 pixel resolution di sini. Nah, kalau teman-teman belum paham Canva, teman-teman bisa klik channel belajar Canva yang sudah saya sediakan di deskripsi begitu ya. Nah, itu adalah salah satu channel saya untuk belajar Canva. Oke, kita buat desain dulu dengan ukuran khusus. Misalnya saya buat di sini karena tadi 1000 pixel, jadi saya buat 1000 pixel, lebarnya 1000 pixel, lalu tingginya 1000 pixel begitu ya. Lalu saya klik buat desain. Oke. Nah, ini kita sudah membuat sebuah kanvas dengan ukuran 1000 kali 1000 pixel. Nah, saya akan berikan contoh, misalnya contoh sederhana kita buat gambar kucing lah seperti itu ya. Nah, kebetulan saya suka kucing ini teman-teman ya. Jadi saya buat misalnya kucing gitu ya. Pada bagian elemen, lalu pada bagian grafis di sini kita lihat ya. Misalnya saya pakai yang ini saja. Oke. Nah, oke. Saya akan perbesar sedikit. Oke, seperti itu misalnya. Oke. Nah, setelah itu saya akan download gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan simpan dulu kucing Redbubble begitu. Oke, lalu saya simpan ke folder misalnya ya ini ya, Flash Web. Oke, lalu saya download, saya unduh. Nah, karena yang disarankan adalah PNG, saya pakai PNG. Nah, di sini saya pakai latar belakang yang transparan. Lalu saya download. Oke. Ya, setelah itu saya simpan di komputer saya, di laptop saya. Lalu saya kembali lagi ke Redbubble-nya. Nah, di sini saya akan coba upload new work. Nah, seperti kucing Redbubble ini ya. Oke, kita tunggu sebentar, kita akan lihat. Nah, sambil kita menunggu begitu ya. Oke, wah ini cepat sekali ya, sudah komplit ternyata. Oke, kita lihat. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita pakai judulnya. Nah, ini diusahakan judulnya itu adalah yang bagus gitu ya. Use descriptive title that explain your work in 4 until 8 words. Jadi misalnya fighting cat gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini teksnya misalnya funny cat gitu ya. Terus kita bisa apalagi misalnya orange cat gitu ya. Kita dikasih 15 tag gitu ya, atau 50 karakter limit per teksnya. Orange cat ya, lalu ini cat ya, kalau cats kan banyak ya, jadi orange cat, terus fighting cat begitu ya, terus apalagi misalnya karate cat begitu ya. Nah, ini di sini bisa kita tuliskan misalnya martial cat ya.
fighting club, cat gitu. Terus deskripsinya misalnya kita bisa buat misalnya very funny cats, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa panjang ya teman-teman deskripsinya sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Nah, ini ada produk previewnya teman-teman. Nah, seperti ini kan sudah ada previewnya nih ya. Ya, seperti itu head gitu ya. Seperti ini. Jadi kita bisa replace image dengan file yang lebih besar gitu ya. Nah, ini untuk karena ukurannya 1000, tadi kita pakai yang minimal 1000 ya. Jadi kelihatan kecil. Coba kalau teman-teman mau bikin yang lebih besar itu juga bisa dilakukan begitu. Ya, di sini for head begitu ya. Oke, bucket head. Nah, ini kita bisa ngatur ya teman-teman. Ternyata di sini kita bisa atur markup 20% seperti itu ya. Harganya begitu. Oke, ini untuk chiffon, untuk t-shirt. Ya, ini untuk dress, stiker, stiker magnet begitu ya. Ada phone case, skin, ada deskmate, ya, ada mousepad, bahkan ada pillow ya. Ya, jadi nanti mereka yang akan memproduksi jika ada penjualan, lalu kita akan diberikan share revenue-nya gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kita langsung kita jual ya. Ini bahkan ada jam, ada artboard prints begitu ya. Nah, ini ada pin button, ada tote bags ya, macam-macam ya. Ada celemek di sini ya, ada jigsaw puzzle, ada masker gitu. Oke. Nah, ini seperti itu. Ada duffel bag, ada fit mask seperti itu. Nah, ini kita lihat is a mature content. Kita bilang ini tidak mature content ya. Nah, ini kalau kita tidak yakin produk desain ini apa, kita bisa membaca guidelines-nya di sini. Lalu default product in your shop, kita bisa misalnya kalau kita pingin defaultnya apa begitu ya, mungkin travel mug begitu ya. Ya, jadi siapa yang bisa lihat ya, semuanya jelas ya. Jadi ini setelah kita sebelumnya kita bisa lihat juga, kita bisa disable. Misalnya kita nggak mau jual, kita nggak mau jual scarf gitu misalnya ya, kita tinggal disable aja ya. Ya, kita tinggal disable aja gitu ya. Ya, seperti itu ya. Misalnya pet bandana ya, ini kita bisa enable kan. Ya, seperti itu. Jadi terbalik. Ini ternyata kalau di klik begitu, jadi kalau hijau itu enable ternyata ya. Jadi saya juga baru ini teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita lihat di sini, kalau kita klik itu enable ya. Kita ingin menjual jam, kita klik enable ya, seperti itu ya. Bat mat seperti itu ya. Misalnya kita ingin jual cotton tote bags ya, boot canvas, oke, apron gitu misalnya untuk celemek begitu ya. Ada phone wallet ya, tapi sepertinya yang paling laku sepertinya di sini itu ini yang paling laku itu sepertinya stiker ya teman-teman. Jadi kita enable saja stiker, phone case kita enable, lalu mungkin mousepad dan juga pillow. Oke, seperti itu ya. Oke. Di sini ada dogmate ya, mungkin tempat tidur anjing tapi dia kucing jadinya kan gitu ya. Ada pet blanket gitu ya. Oke, kita ada mugs ya, satu lagi ya, mungkin kita enable mugsnya di sini. Pet bandana tadi, oke. Mungkin drawstring bags dengan tablet case, oke. Nah, ya oke, spiral notebook, jam sudah, oke. Setelah itu kita save word di sini
Oke, sorry, saya harus centang dulu, lalu kita save. Enable product, coba kita lihat ada yang oke. Ini travel magnya default saya pakai. Tadi yang sudah kita pilih adalah Pawn Wallet saja ya. Jadi Pawn Wallet. Pawn Wallet. Saya pilih yang lain aja ya. Batmatch ya, yang default produknya yang kita pilih adalah Batmatch. Oke. Lalu kita save work di sini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini sedang proses. Nah, proses komplit. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini saya rasa ini paling cepat banget ya teman-teman untuk menghasilkan uang tanpa mengeluarkan uang sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Oke, nah ini begini jadinya teman-teman. Ya, sebentar lagi proses. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau kita view ya, ini kita view di sini, kita klik view seperti itu. Nah, ini kan baru view ya. Nah, seperti ini, kita baru satu desainnya, tapi kita sudah punya 39 produk teman-teman, karena tadi kita pilih yang ingin kita jual ya. Nah, ini harganya $19, $23 ya, seperti itu ya. Jadi kita nih otomatis nih, luar biasa ya teman-teman, kalau kita bisa ribuan atau ratusan produk bisa kita jual gitu dengan desain kita dengan yang sangat mudah dan gampang ya, dengan menggunakan Canva saja ya. Jadi kita bisa ratusan dolar itu dari Redbubble, itu sepertinya bukanlah hal yang sulit begitu ya. Apalagi kita tidak perlu mengeluarkan uang. Cuman saya belum paham di sini kita dapatnya berapa persen. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan pelajari itu ya. Oke teman-teman, ini luar biasa ya. Kalau ada orang yang membeli misalnya ini, jadi harganya $33,83 tuh ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengirim barang gitu ya. Jadi kita hanya mengupload desain kita begitu ya. Apalagi sekarang teknologi AI gitu ya, kita bisa nanti membuat desain AI yang unik-unik begitu, terus kita bisa upload di sini dan kita bisa jual. Sebenarnya mudah sekali ya untuk menghasilkan uang zaman sekarang ini dengan menggunakan internet. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini otomatis nih langsung dibuatkan seperti itu. Oke, nah jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini nanti ini kan dari sisi pembelinya ya teman-teman ya. Jadi sisi pembelinya ini jarum ya, hand color. Nah, jarumnya seperti itu. Jadi kalau teman punya 1000 desain, coba bayangkan ya, kalau misalnya desain teman-teman itu banyak dicari begitu, otomatis teman-teman bisa menghasilkan ratusan dolar dengan sangat cepat. Ini baru satu desain yang kita buat hanya beberapa menit saja. Oke teman-teman ya, jadi itu tentang Redbubble. Kita bisa buat ratusan dolar gitu sebenarnya, menghasilkan uang dengan ratusan dolar sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, itu pembahasan sedikit bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan Redbubble begitu ya. Oke teman-teman, bagaimana? Tentu mudah bukan caranya untuk menghasilkan uang? Sebenarnya mudah banget, asal teman-teman punya kemauan, keinginan yang kuat untuk menghasilkan uang di internet. Redbubble adalah salah satu website yang sangat mudah, yang bisa teman-teman bisa jadikan pilihan untuk menghasilkan uang di internet. Nah, dengan Redbubble ini
kita bisa nanti menghasilkan uang ya. Jadi teman-teman kalau punya 10 desain, 100 desain, bahkan kalau teman-teman punya ribuan desain, teman-teman tinggal masukkan saja. Jadi daripada teman-teman ngobrol dengan nggak jelas gitu ya, kenapa nggak dicoba Redbubble ini? Jadi menit per menit itu waktu sangat berharga sekali daripada pegang handphone terus teman-teman. Jadi kenapa nggak mencoba untuk memulai sesuatu yang baru dengan menggunakan Redbubble ini. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman ingin mengikuti channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru, bagaimana cara menghasilkan uang, review-review website yang mantep-mantep, jadi silakan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya dan juga komentar hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, atau teman-teman ingin mereview sebuah website yang baru lagi, atau teman-teman ingin membahas sesuatu begitu ya. Dan kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman.